Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hidup Akurat. Hari ini kita akan membahas topik yang sering kali menjadi momok bagi banyak orang, yaitu mengapa perubahan sulit dilakukan? Mungkin Anda pernah merasa stuck dalam kebiasaan yang ingin diubah, tetapi sulit untuk melangkah maju. Mari kita cari tahu bersama-sama apa yang sebenarnya terjadi di balik ketidakmampuan kita melakukan perubahan yang kita inginkan. Apakah Anda pernah merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan? Atau mungkin merasa takut untuk mengubah gaya hidup Anda meskipun tahu itu lebih baik untuk Anda? Kita semua pernah mengalami hal ini. Tetapi tahukah Anda bahwa ada alasan psikologis kuat di balik mengapa perubahan terasa begitu sulit dilakukan? Dalam video ini, kami akan mengungkapkan strategi psikologis yang efektif untuk membantu Anda mengatasi hambatan ini. Ayo kita mulai. Perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Kadang-kadang kita merencanakan perubahan besar seperti memulai karir baru, meninggalkan kebiasaan buruk, atau memperbaiki hubungan. Namun, terlepas dari niat baik tersebut, mengapa begitu sulit untuk melakukannya? Mengapa kita seringkali merasa terjebak dalam zona nyaman dan enggan untuk keluar dari sana? Sebagian besar dari kita mengalami tantangan yang sama saat mencoba melakukan perubahan. Misalnya, mungkin Anda ingin mulai berolahraga secara teratur, tetapi setiap kali Anda mencoba, Anda merasa kurang termotivasi atau bahkan mengalami kegagalan. Atau mungkin Anda ingin meninggalkan kebiasaan merokok, tetapi kecanduan itu terasa begitu kuat sehingga sulit untuk melepaskannya. Dalam video ini, kita akan melihat beberapa alasan psikologis di balik kesulitan kita dalam melakukan perubahan, serta strategi yang bisa membantu kita mengatasinya. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang proses psikologis di balik perubahan, kita dapat menemukan cara untuk mengatasi hambatan tersebut dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Mari kita mulai dengan tahap pertama, mengenali hambatan-hambatan yang menghalangi perubahan. Pertama-tama, mari kita identifikasi apa yang membuat perubahan sulit dilakukan. Salah satu hambatan utama adalah adanya zona nyaman yang membuat kita enggan untuk keluar dari kebiasaan lama. Zona nyaman ini memberikan rasa aman dan nyaman, meskipun kita menyadari bahwa perubahan diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kita. Selain itu, ketakutan akan kegagalan atau ketidakpastian tentang hasil yang akan kita capai juga bisa menjadi penghalang yang signifikan. Untuk mengatasi hambatan ini, pertama-tama kita perlu menyadari bahwa zona nyaman hanyalah ilusi yang menghambat kemajuan kita. Kita perlu memperluas batas diri kita dengan mengambil langkah kecil di luar zona nyaman tersebut. Cobalah untuk melakukan hal-hal kecil yang berbeda setiap hari atau minggunya. Misalnya, jika Anda biasanya memilih menu makanan yang sama di restoran, coba pilihlah sesuatu yang berbeda. Atau jika Anda biasanya berolahraga di dalam ruangan, coba lakukan di luar ruangan untuk mengubah suasana. Selain itu, penting untuk mengetahui bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses perubahan. Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan menghalangi langkah Anda. Alih-alih melihat kegagalan sebagai sesuatu yang negatif, ubahlah pandangan Anda dan lihatlah kegagalan sebagai pembelajaran yang berharga. Setiap kali Anda gagal, Anda mendapatkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Cobalah untuk membuat rencana yang jelas dan terukur untuk mencapai tujuan perubahan Anda. Tentukan langkah-langkah konkret yang perlu Anda ambil dan jadwalkan waktu untuk melakukannya. Dengan memiliki rencana yang terstruktur, Anda akan merasa lebih termotivasi dan terarah untuk mencapai tujuan Anda. Cari dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Berbagi tujuan perubahan Anda dengan teman, keluarga, atau bahkan bergabung dengan komunitas yang memiliki minat yang sama. Dukungan sosial sangat penting dalam membantu kita tetap termotivasi dan bertahan melalui proses perubahan. Dengan menyadari hambatan zona nyaman, menerima kegagalan sebagai bagian dari proses, membuat rencana yang terukur, dan mencari dukungan sosial, kita dapat mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi perubahan. Ingatlah bahwa perubahan membutuhkan waktu dan ketekunan, tetapi dengan konsistensi dan tekad, Anda bisa mencapai tujuan yang Anda inginkan. Setelah mengenali hambatan, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan yang jelas.
Tanpa tujuan yang jelas, perubahan bisa terasa seperti berjalan tanpa arah, dan motivasi kita dapat pudar seiring waktu. Buatlah tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, SMART goals. Pertama, tentukan apa yang ingin Anda capai dengan perubahan tersebut. Apakah itu berhenti merokok, menurunkan berat badan, atau mencapai kemajuan dalam karir Anda? Kemudian, buatlah target yang dapat diukur untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, jika Anda ingin menurunkan berat badan, tetapkan target berapa kilogram yang ingin Anda capai dalam jangka waktu tertentu. Pastikan juga tujuan tersebut relevan dengan keinginan dan nilai-nilai Anda, dan tentukan batas waktu kapan Anda ingin mencapainya. Bagi tujuan besar menjadi subtujuan yang lebih kecil dan lebih terjangkau. Misalnya, jika Anda ingin mencapai kemajuan dalam karir, mungkin langkah awalnya adalah meningkatkan keterampilan atau pendidikan Anda dalam bidang tertentu. Dengan memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, Anda dapat merasa lebih termotivasi karena meraih pencapaian yang dapat dilihat secara bertahap. Selain itu, penting untuk mengembangkan strategi konkret untuk mencapai tujuan Anda. Buatlah rencana tindakan yang rinci yang mencakup langkah-langkah spesifik yang perlu Anda ambil untuk mencapai setiap subtujuan Anda. Misalnya, jika Anda ingin meningkatkan keterampilan dalam bidang tertentu, tentukan langkah-langkah yang perlu Anda ambil untuk mencapai hal tersebut, seperti mendaftar kursus, membaca buku, atau mencari mentor. Dengan memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan terstruktur, serta rencana tindakan yang konkret, Anda akan memiliki panduan yang jelas untuk mencapai perubahan yang Anda inginkan. Ingatlah untuk tetap fleksibel dan siap untuk menyesuaikan tujuan dan rencana Anda sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam hidup Anda. Dengan pendekatan yang sistematis dan terorganisir, Anda akan merasa lebih termotivasi dan lebih mampu untuk mencapai tujuan perubahan Anda. Setelah menetapkan tujuan yang jelas, langkah selanjutnya adalah mengubah pola pikir. Pola pikir yang negatif seringkali menjadi penghambat utama dalam melakukan perubahan. Ketika kita terus-menerus berpikir bahwa kita tidak mampu atau bahwa perubahan akan sulit dilakukan, hal tersebut bisa menghambat kemajuan kita. Ganti pola pikir negatif dengan yang positif, fokus pada kemungkinan dan potensi, bukan pada hambatan dan ketakutan. Salah satu cara untuk mengubah pola pikir adalah dengan menggunakan afirmasi positif. Buatlah pernyataan yang mendukung tujuan Anda, seperti, "Saya mampu mencapai tujuan saya," atau "Saya pantas mendapatkan perubahan yang lebih baik dalam hidup saya." Ucapkan afirmasi ini secara teratur untuk memperkuat keyakinan positif Anda. Selain itu, latihlah diri Anda untuk melihat kegagalan sebagai peluang belajar. Daripada merasa terpuruk atau putus asa ketika menghadapi kegagalan, gunakan pengalaman tersebut sebagai pelajaran untuk tumbuh dan berkembang. Tantanglah pikiran negatif Anda dengan mengidentifikasi bukti yang mendukung kemampuan dan potensi Anda untuk melakukan perubahan. Perlu juga diingat bahwa lingkungan kita dapat memengaruhi pola pikir kita. Jadi, cobalah untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung dan memotivasi Anda untuk mencapai tujuan Anda. Diskusikan ide dan pemikiran positif dengan mereka, dan hindari interaksi dengan orang-orang atau situasi yang cenderung merendahkan atau meragukan kemampuan Anda. Dengan mengubah pola pikir negatif menjadi yang positif, kita dapat mengatasi hambatan psikologis yang sering kali menghalangi perubahan. Ingatlah bahwa pikiran kita memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi perilaku kita. Dengan memfokuskan pikiran kita pada kemungkinan dan potensi, bukan pada ketakutan dan hambatan, kita dapat membuka jalan menuju perubahan yang kita inginkan. Setelah mengubah pola pikir, langkah berikutnya adalah membangun dukungan sosial. Dukungan dari orang-orang di sekitar kita dapat menjadi kunci keberhasilan dalam melakukan perubahan. Ketika kita dikelilingi oleh individu yang mendukung dan memotivasi, proses perubahan akan menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan. Temukan teman atau kelompok yang memiliki tujuan yang sama atau mendukung perubahan yang ingin Anda lakukan. Bersama-sama, Anda dapat saling memberikan dukungan, berbagi pengalaman, dan memotivasi satu sama lain untuk tetap konsisten dalam mencapai tujuan Anda. Selain itu,
Carilah mentor atau coach yang dapat memberikan arahan dan dukungan yang diperlukan untuk membantu Anda melewati tantangan dan hambatan yang mungkin muncul. Tidak hanya itu, gunakan media sosial sebagai sarana untuk membangun komunitas dan mendapatkan dukungan dari orang-orang dengan minat yang sama. Bergabunglah dalam grup atau forum online yang berkaitan dengan tujuan perubahan Anda. Diskusikan pengalaman, berbagi tips, dan memberikan dukungan moral kepada sesama anggota grup. Selain itu, jangan ragu untuk membuka diri kepada orang-orang terdekat Anda, seperti keluarga dan teman-teman. Berbicaralah secara terbuka tentang tujuan perubahan Anda dan minta dukungan mereka. Mereka akan senang untuk membantu Anda mencapai tujuan Anda dan memberikan dukungan moral dan emosional yang Anda butuhkan. Dengan membangun dukungan sosial yang kuat, Anda dapat merasa lebih termotivasi dan terpercaya dalam menghadapi perubahan. Dukungan dari orang-orang di sekitar Anda akan memberikan dorongan tambahan dan membuat perjalanan menuju perubahan menjadi lebih menyenangkan. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari orang lain dan ingatlah bahwa Anda tidak perlu menjalani perubahan sendirian. Tahap terakhir dalam proses perubahan adalah konsistensi dan ketekunan. Setelah menetapkan tujuan, mengubah pola pikir, dan membangun dukungan sosial, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa Anda tetap konsisten dalam usaha Anda untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Tanpa konsistensi dan ketekunan, semua upaya sebelumnya mungkin tidak akan menghasilkan hasil yang diharapkan. Buatlah jadwal rutin dan tetapkan komitmen untuk melaksanakannya. Misalnya, jika Anda ingin berolahraga secara teratur, tentukan hari-hari dan waktu yang telah dijadwalkan untuk melakukannya. Buatlah komitmen untuk tidak melewatkan sesi latihan, kecuali dalam keadaan darurat. Gunakan pengingat atau alarm untuk memastikan Anda tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, tetaplah fokus pada tujuan Anda dan ingatkan diri Anda tentang alasan mengapa Anda ingin melakukan perubahan. Buatlah daftar manfaat yang akan Anda dapatkan ketika mencapai tujuan Anda, dan baca daftar tersebut secara teratur untuk mempertahankan motivasi Anda. Jika pada suatu saat Anda merasa down atau kehilangan motivasi, ingatlah bahwa ini adalah bagian normal dari proses perubahan. Alih-alih menyerah, gunakan momen tersebut sebagai kesempatan untuk merefleksikan kembali tujuan Anda dan menyesuaikan strategi Anda jika diperlukan. Ingatlah bahwa perjalanan menuju perubahan seringkali tidak lurus, tetapi yang penting adalah Anda tetap konsisten dan terus maju. Konsistensi dan ketekunan adalah kunci untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan. Dengan mempertahankan jadwal rutin, fokus pada tujuan, dan mengatasi hambatan yang muncul dengan sikap yang positif, Anda akan melihat kemajuan yang signifikan dalam mencapai tujuan Anda. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju perubahan adalah langkah yang berarti, dan Anda sudah melangkah lebih dekat menuju versi diri yang lebih baik. Setelah melalui tahap-tahap tersebut, sekarang saatnya untuk mendorong diri sendiri untuk tetap bergerak maju. Ingatlah bahwa perubahan membutuhkan waktu dan usaha, tetapi hasilnya akan sepadan dengan jerih payah yang Anda lakukan. Jangan ragu untuk merayakan setiap kemajuan kecil yang Anda capai dalam perjalanan Anda. Tetaplah berkomitmen pada tujuan Anda, tetapi juga fleksibel dalam mengadaptasi strategi Anda jika diperlukan. Percayalah pada diri sendiri dan ingatlah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mencapai apapun yang Anda tetapkan dalam hidup Anda. Anda telah melewati tahap-tahap yang diperlukan untuk mengatasi hambatan dan mengubah hidup Anda. Sekarang, langkah terpenting adalah untuk terus maju dan tidak pernah menyerah. Terima kasih telah menonton video ini dan menemani kami dalam perjalanan ini. Kami harap Anda mendapatkan wawasan dan motivasi untuk melakukan perubahan yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Jangan ragu untuk kembali ke video ini jika Anda membutuhkan dorongan tambahan atau sebagai pengingat tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam mencapai tujuan Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten bermanfaat lainnya. Dan tetaplah bersemangat dalam mencapai impian dan tujuan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih dan tetap semangat.